Faslun fi nisbatil lafzi ilal ma'nahu wa nisbatu makna lafzin ila makna lafzin akhar. Wa nisbatil alfazi lil ma'ani. Jadi menyamatan. Faslun wa nisbatil alfazi lil ma'ani. Boleh? Ya pasal dia kita buat. Faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani langsung ah. Ya benar? Nya kok kamu bedang. Faslun fi nisbatil lafzi ila ma'nahu wa nisbati makna lafzin ila makna lafzin akhar. Nan fasal faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani. Faslun fi nisbatil lafzi ila ma'nahu wa nisbati makna lafzin ila makna lafzin akhar. Kan ubah judul syarah sebenarnya kan? Syarah judul bacaan, ketinggai judul asal. Dalam kurungnya kembali wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsaman bila nuqsani. Makanya longkalan pak judul matan. Karena wa nisbat fi nisbatil lafzi ila ma'nahu nyan adalah judul syarahan. Judul syarah sama dengan li syarah kagetinggai apa? Kagetinggai judul asal. Bahkan karena judul asal tidak mencakup kecuali kepada satu nisbah. Menyahana dan takwil. Ya, nah ada kala lain yang nang mencekot kan. Mana? Sama dengan ka ubah juga lah. Hilang kau sini ke? Faslun? Kemudian baru tambah kah? Wa nisbatil ketambahan faslun fi nisbatil lafzi ila ma'nahu wa nisbatu makna lafzin ila makna lafzin akhar. Sama dengan hana judul asal bacuinan. Hana judul asal kagak takwil judul asal. Nia dalam kitab kau sini hana takwil tambah judul asal tetapna, kemudian tambah judul lain. Tambah judul lain ke takwil. Nia takwil judul. Sehingga sirnalah judul asal secara lafaz tapi secara makna. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani dan bermula nisbah lafal bagi makna. Artinya beserta makna. Maksudnya adalah lam yang terdapat ba'lil ma'ani adalah bermakna ma'a. Artinya beserta makna. Karena apabila hanata lam di sinan bermakna ma'a sama dengan hanya itu bit sabah pembagian yang menghasilkan satu nisbah iaitu istira'ah. Istira. Ala tadang dia ada. Ala yang tadang dia ada pendapat annalam bi makna ma'a. Berpijak di atas sesungguh lam itu sabit dengan makna ma'a. Jadi tadang dia ada pendapat yang menyatakan bahawa lam yang naba lil ma'ani nyan makna ma'a. Sehingga wa nisbatul alfazi ma'al ma'ani. Baru itu bilah boh pembagian yang menghasilkan 5 boh nisbah. Kakaulihi seperti perkataannya pencair. Nama pencairnya adalah Mutamimu bin Nuwairah as-Sahabi. Mutamimu bin Nuwairah as-Sahabi. Mutamimu bin Nuwairah as-Sahabi. Yang adalah nama pencair tersebut. Jadi bait tersebut mengucapkan li Mutamimu bin Nuwairah as-Sahabi kepada saudara laki-laki. Yang nama saudara laki-laki kan Malik bin Nuwairah. Jadi sama-sama anu Nuwairah. Nuwairah
sama Malik dan Mutamimuyan merupakan dua-dua anak laki-laki daripada Nuwairah. Jadi Mutamimuyan adalah sudah lama bersama dengan Malik sehingga mereka berpisah. Ya, bertemu sangat lama kemudian berpisah. Ketika berpisah merasakanlah kerinduan yang sangat luar biasa. Sehingga gegelah syairnya. Kaqaulihi seperti perkataannya Mutamimu bin Nuwairah, falamma tafarraqna ka'anni wa malika lituli istima'il lam nabit lailatan ma'an. Maka hana pada masa kaya lucu wah. Falamma irama ni canggro nu. Falamma maka manakala tafarraqna getanya berpisah. Ka'ani seolah-olahku wa malikan dan seolah-olah Malik. Jadi Maliknya kata ya. Sama dengan Malikan tersebut adalah isim zahir yang di atas isim zamir yang mansub. Jelas? Dalam najikana. Wa malikan itu ataf di atas zamir nasab. Zamir nasab kena. Nanti itim sih zamir nasab na. Tafarrakana ada baca kah? Tafarrakana itim mansub sih. Tapi bari ini adalah tafarrakana kan tafarraka. Kana. Jadi menyagukun ataf di atas zamir mansub ya katertain zamir mansub inan yaitu ya an ni. Kena yang naba tafarrakana. Karena bariji kan tafarraqna. Jadi nanya adalah kan zamir mansub tapi zamir marfu. Wa biha atfu ala zamiril muttasil. Jadi bakaan ni yang kan zamir muttasilan. Zamir muttasil. Dan dibencikan akan ataf di atas zamir muttasil daripada ketiadaan fasil. Hana tukang pisah, hana zamir munfasil, hana zamir fasil. Di antara ataf dan ma'tuf alaih, hana zamir pemisah antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Innama hanya saja huwa dianya iwa kepada mafhum kabeh, dianya benci itu apabila adalah zamir muttasil itu zamir rafa. Jelas. Jadi para ulama itu membenci ataf zamir zahir isim. Para ulama itu membenci ataf isim zahir di atas zamir muttasil. Betul kalamnya. Tahamal di atas zamir muttasil marfu'. Sama dengan inan jet tacok mafhum mukhalafah haji. Putra mafhum mukhalafah haji. Ulama logat itu tidak membenci ataf isim zahir di atas isim zamir yang muttasil mansub. Jelas? Dah pahami? Tak pahami ini nak cak mafhum khalafah rat gekun ulama membenci ataf isim zahir di atas isim zamir di atas zamir muttasil tanpa pemisah di antara ataf dan ma'tuf ba zamir muttasil marfu'. Ba zamir muttasil mansub tidak dibenci oleh para ulama ataf isim zahir di atas isim zamir. Makanya dalam Al-Quran uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta yang sebagai fasil di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Pakaninan karena nyan adalah zamir marfu. Uskun anta wa zauju. Zauju yang enggak tahu ba anta. Seandainya hanya aku pakai anta di sana, maka teratah di atas zamir muttasil. Hana pasu, mina karena pasu tidak dibenci. Yang kemudian tahamal pendapatnya. Jadi tidak secara mutlak dibenci ataf isim zahir di atas isim di atas zamir muttasil tanpa pemisah. Tidak secara mutlak, tapi hanya terkhusus ba zamir muttasil marfu. Jelas kan?
Akhirnya hamal dia yang betul ya. Ketika ibu leu urung pegah hanjun atap, hanagon atap, isim zahir di atas zamir mutasil. Hamal dia betul. Baik hamal dia sah. Salah. Betul yang pegahan. Ya maksud gayan adalah zamir mutasil marfu. Supaya enggak betul. Mai tahu lain dah salah. Falamma maka manakala tafarraqna getanya berpisah. Getanya yang so yaitu Mutamimu dan Malik. Ka'anni seolah-olah aku wa Malikan dan Malik yang kata ba ya lituli ijtima beserta lama kebersamaan, tuli panjang, lama kebersamaan itu tidak getanya bermalam akan satu malam bersamaan, hal keadaan bersamaan. Yang kemudian Mutamimu cukup rindu kepada Malik padahal sudah sangat lama bersama, ketika hilang seakan-akan tidak pernah bermalam satu malam saja. Padahal kau temu tuntun dia tahu bahasa saya tahu barat, saya tahu timur, timbul rindu seakan-akan siat rakai, ya kan? Siat rakai hanya terus di malam, padahal tuntun sampai no. Bahkan karena rasa persamaan, rasa perjumpaan, perhimpunan bersama sudah ditutupi oleh rasa rindu. Sehingga lain handu jika malam dok dengan. Padahal tuntun no. Yang kian maksud daripada perkataan Mutamimu bin Nuwairah. Jelas? Kalian lamanya lagi dalam kuis ini dia. I'lam lam hasyiah. I'lam. Anna apa baca? Anna apa? Hah? Anna apa? Nasbah. Jamak daripada nisbatu wah. Jamak daripada nisbatu. Berah? Nusubah. Nya nusubah. Sang maklumnya. Baru tanya. Untuk kepastian kalau logat lah, kalau dalam kamus. Ilam anna nusubal khamsa al-atiyati arba'atu aqsamin. Ketahuilah sesungguh nisbah yang limang yang selagi akan datang itu 4 pembagian. Limang buah nisbah itu daripada buah pembagian. Jelas? Lianna isnaini minha baina ma'na lafzi wa afradi. Karena dua buah pembagian minha daripadanya limang. Yang mana? Karena dua buah pembagian minha daripadanya limang itu sabit di antara makna lafal dan afradnya lafal. Tadi nisbah lafal kepada afradnya lafal itu dua buah nisbah. Pembagian pertama. Pembagian yang pertama adalah nisbah lafal, nisbah makna lafal kepada afradnya lafal. Berapa pembagian pertama? Pembagian pertama adalah nisbah makna lafal kepada afradnya lafal. Itu nisbah pembagian pertama. Pembagian pertama, nisbah makna lafal kepada afradnya lafal menghasilkan dua buah nisbah. Connect. Pembagian pertama menghasilkan dua buah nisbah wahuma dan bermula keduanya itu tawato dan tasyakko. Tawato dan tasyakko merupakan dua nisbah yang keluar daripada pembagian yang pertama, yaitu nisbah makna lafal kepada afradnya lafal. Connect jelas? Wa wahidatan dan sesungguh yang satu itu sabit di antara lafal dan makna yang lafal. Di antara lafal dan makna yang lafal. Wahwa dan bermula dianya yang satu yang pelihara marja, ke pelihara kabar, wahyanya pelihara marja. Dan bermula dianya yang satu itu istira. Jadi pembagian yang kedua menghasilkan satu nisbah. Pembagian yang kedua yaitu nisbah lafal kepada makna yang lafal. Yang pertama nisbah makna kepada afrad menghasilkan dua. Pembagian yang kedua nisbah lafal kepada makna menghasilkan satu yaitu istira. Sama dengan menyatakan di atas judul musannaf matan hanya menghasilkan satu nisbah tau yaitu istira. Karena wa nisbatul alfazi lil ma'ani. Apabila hana takwil mubacut, maka judulnya adalah dianggap cacat. Judulnya dianggap
cacat. Bahkan karena hanya menghasilkan satu nisbah yaitu istira. Wa wahidatan dan yang satu itu sabit di antara lafal dan lafal yang lain. Wahia dan bermula dianya yang satu itu taraduf. Wa wahidatan dan yang sesungguh yang satu itu sabit di antara makna lafal dan makna lafal yang lain. Wahwa tabayun. Jadi nisbah tabayunnya adalah keluar daripada pembagian yang keempat, yaitu nisbah makna lafal kepada makna lafal yang lain. Jelas? Tabayun adalah keluar daripada pembagian yang keempat, yaitu nisbah makna kepada makna lafal yang lain. Nisbah makna lafal kepada makna lafal yang lain. Bukan nisbah lafal kepada lafal yang lain. Karena nisbah lafal kepada lafal yang lain menurut berdebit taraduf. Kan tabayun. Tabayun nisbah makna lafal kepada makna lafal yang lain. Cuma apabila makna beda, ya lafal juga beda. Wama dan bermula barang kad yakau yang kadang-kadang terjadinya barang daripada hukum dengan tabayun di antara lafal, fahuwa maka bermula dia barang itu sabit dengan meninjau kepada maknanya alfat, bukan ilaiha, la ilaiha, bukan kepadanya alfat, dirinya alfat. Maksudnya mana? Mana gabah nisbah lafal kepada lafal adalah tabayun? Nisbah lafal kepada tabayun. Narumkan. Meno hasil pembagian meno tabayun adalah keluar daripada nisbah makna lafal kepada makna lafal yang lain. Mas sering kau urungkeun. Nisbah lafal kepada lafal yang lain adalah tabayun. Nisbah lafalnya kepada lafal lain adalah tabayun. Nyan menyana urung pegah nisbah lafal kepada lafal yang lain adalah tabayun. Nyan adalah bukan melihat kepada lafal sebenarnya, tapi melihat kepada maknanya. Gekeun segala lafal, tapi yang tinjauan adalah makna. Yang intinya adalah secara hakikat tabayun tersebut adalah satu nisbah yang keluar daripada nisbah makna lafal kepada makna lafal yang lain, bukan nisbah lafal kepada lafal yang lain. Adapun perkataan yang menyatakan tabayun adalah keluar daripada nisbah lafal kepada nisbah lafal yang lain, yang adalah hanya semata-mata ucapan, secara maksudnya adalah tetap kepada makna. Kajilah mana? Connect. Hanya awak pro mendu, cepat lah. Ya. Tapi ketang dua. Awak ya. Awak ya. Dorong kau awak ya. Macam tu nak buka apa? Tapi connect kah? Memang tu luar biasa walaupun hana ketang utawanya setarang orangnya. Kalau. Wa idza limta zalika, apabila engkau tahu akan demikian bahawa limang buah nisbah adalah keluar daripada empat buah pembagian. Demikian putra. Putra limang buah nisbah keluar daripada empat pembagian yang kena bawa. Lala sawab. Yang mana? Alimta niscaya engkau ketahui sesungguh pada judul itu cacat apa benar ya? Ya benar. Mana yang tepat lanjut. Nah, lebih mengarah kepada peragun, 2 poin peragun. Peragun, bahasa keren. Langsung kepada inti, 2 poin peragun. 2 poin. Memang je tu. Lianaha karena sungguhnya judul itu tidak mencakup ia illa binisbataini. Yang lagi lengkawai. La'alla sawab binisbatin. Kan binisbatai? Ini. Hana matana. Selama kitab yang lum buka tidak pernah menemukan matan yang mendekan binisbatin. Rata-rata semuanya nisbatain ini. Tapi ya wa indi la'alla sawab binisbatin la binisbataini. Kan nisbataini binisbatin. Bol alun buka awak. Rata dalil aja. Bukan lawan. Idza limta zalika limta anna fi tarjamati kusuran. Sesungguh pada judul itu cacat. Maka li'annaha karena sesungguhnya terjemah judul itu tidak mencakup ia kecuali pada wahni nisbah. Wa nisbah. Nyo. Bak judul musannaf pada wahni nisbah. Pura istirahat apa? Karena musannaf adalah memberikan judul yaitu nisbah lafal bagaimana? Nisbah lafal bagaimana pada hidupnya? Istirahat hanapat weng lain. Oh nunggu taweng adalah maksud makna mayuk sadu. Yuk sadu. Nah pendapat yang mengatakan wal muradu bil makna mayukna ayyuk sadu.
Sama dengan dijid nisbah lafal kepada afrad. Hana contohnya nunggu pembagiannya hana. Pembagian hana. Dan pegasid maksud maknalah mayuk sadu. Itu bila pembagian yang kelima yaitu nisbah lafal kepada afrad. Hana pembagiannya. Yang nisbah makna kepada afrad, nisbah lafal kepada afrad hana. Itu kan ada baru itu. Nah, jadi di sisi long Allah yang tetap binisbaten kan binisbataini. Dasnya masuk wahid nah. Hana ada dengar? Dasnya masuk wahid dah. Hana ada dengar. Kita orang dah tahu nisbatan ni. Ya, kita dah tahu walaupun kita tahu kalau pegang sia-sia kita tahu lain selama lu baca tetap nisbataini kan nisbaten. Tapi okey bagi dulu ya. Bak dulu dah. Bagi dulu ya syarih. Maksudnya nisbah lafal kepada mana lafal, nisbah mana lafal kepada mana lafal lain. Nisbah lafal kepada mana? Nisbah lafal kepada lafal yang lain. Nisbah mana lafal kepada mana lafal yang lain. Mungkin ada tanya. Bukan mungkin antara. Jadi judulnya maksud judul ke hasiah judulnya kan ku judul matan, ku judul syarah. Benar? Nisbah lafal kepada maknanya lafal. Nisbah makna lafal kepada makna lafal yang lain. Nisbah lafal kepada maknanya lafal. Dan nisbah makna lafal kepada makna. Tadi dua buah tu benar. Ini oh ya, kasih lapis. Bukan kalau ke. Jadi argumen long kalau kaji membantahkan lapis. Jadi argumen dong kuat. Jadi argumennya sudah dapat mematahkan argumen yang lu bangun ayo. Tapi saya memiliki jurus tangkis untuk membala argumen anda. Kalau. Walamma dan manakala adalah zahir perkataan musannif. Tanya kawan. Syekh Ahmad Damanhuri. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani. Maka jika kau judul lah. Karena sebetulnya Syekh Abdul Rahman ya kepegang nisbatul alfazi lil ma'ani kaguen le Syekh Malawi. Dan manakala adalah zahir perkataan musannif. Tahu? Hana ada ino. Kaguen ale cerita kalain nam tulis judul matan hana rumah. Nah, judul matannya faslun fi nisbatil lafzil lil ma'nahu ila ma'nahu yang kalau judul matan tu je. Kaguen. Kalian buka walamma kana zahir. Jadi aku kuat kah? Aku lanjut. Kamu mengarahnya adalah maksud judulnya adalah judul itu adalah judul matan. Walamma. Oh ya. Oh kalau. Walamma dan manakala adalah zahir perkataan musannif. Perkataan musannif wa nisbatul alfazi lil ma'ani dan bermula nisbah lafal bagi makna itu tidak mencakupi ianya zahir kecuali dengan allati yang ada ianya allati di antara lafal dan maknanya lafal. Niscaya berhajat oleh syarih, oleh takalluf yang selagi akan datang. Oh kena allati berat. Kan takalluf mazkur. Sama dengan matan saja yang ikut. Don sudah dapat mematahkan secara zahir urungnya mengarah kepada ron. Long akan menarik urungnya mengarah kepada long. Kalian walamma kana zahir manakala adalah zahir perkataan musannif. Wa nisbatul alfazil lil ma'ani itu tidak mencakup, tidak melengkapi yang zahir perkataan kecuali dengan allati di antara lafal dan maknanya lafal. Di antara lafal dan maknanya lafal pada bawah nisbahan. Sabar. Makanya ini adalah memperkuat bahwa ikut binisbatin kan binisbatai ini ya.
Yang mana? Nah cara hama lain. Karena kan matanya nagenakan lam, karena matanya adalah nagenakan lam kitab takrirat kusuni. Lam kitab takrirat kusuni ya faslun fi nisbatil al-fadil ilmani. Apabila maksudnya adalah judulnya, teman-teman salah yang nakal yang takrirat kusuni kagak nakal nyambung. Kagak sambung aja petik aja kerung ujunan. Nya tetap mengarah kepada matan. Kayak gini. Takalluf adalah membuat suatu di atas batasan tabiat, kebiasaan kau. Eleh, harus nama tanya keren aja. Alladzi yatajawadu fihil katibu hatta tabai wa afyata fi sana'il nasri au syi'ri. Alladzi yang melampaui batas fihi padanya alladzi oleh penulis akan batasan kebiasaan. Nah, enak aja betul. Alladzi yang melampaui batas, alladzi yatajawazu fihi. Alladzi yatajawazu fihi, alladzi yang melampaui batas fihi padanya alladzi oleh penulis katibu hadda tabai akan batasan kebiasaan yang kabrat tak tungguan kepada takalluf yang sagi akan datang ukur kena berat guing kawate guing kalam kan ka dia tu tabiat dia tu kebiasaan bu kalau ukur guing pun putra guing phone makna lam makna ma'a ka lain semua ka nyampun yang kedua maksud makna adalah mayuk sadu kedua yang ketiga muta'alliq nisbah ke bawah muta'alliq nisbah ke bawah yang cukup berat goengan diatur kebiasaan. Biasa aja kan takallufnya bersahabat dengan tasanno atau tasuf. Takalluf dan tasuf yang mencocok-cocokkan. Dah pakai metode cocok logi. Harus cocok-cocokan. Teman juga. Kalau kelam. Jadi geai makna puan. Makna ma'a kan dia. Ketika makna ma'a pada mengenai dia. Nisbah ketika nisbah lafal dan ketika nisbah mana. Jadi makna ma'a kebanjut. Ketika dan nisbah lafal, ketika dan nisbah makna. Upaya dia ketika nisbah lafal kepada lafal yang lain, ketika nisbah lafal kepada makna yang lafal, ketika nisbah makna kepada makna yang lain. Sabar dulu dia. Nisbah makna kepada afrad. Hai dia. Macam dia. Wate maksudkan makna lam adalah ma'a itu bid. Pada bawah pembagian la. Dari la bawah pembagian pada bawah nisbah bid. La yazid. Pada bawah nisbah la. Karena pembagian yang keput ada bid. Dah pembagian yang keput nisbah makna kepada afradnya hanalo. Ba nisbah makna kepada afrad itu bid dua boh tawato dan tasyako. Nah, gimana cara buat bid nah? Sama dengan kayak bid ada tabayun, takalluf dan taraduf. Dua boh itu mana? Tawato dan tasyako. Gimana cara buat bid dua boh itu? Gue yang dalam wal muradu bil makna dan bermula maksud dengan makna mayukna artinya mayuk sadu barang-barang yang dikasatkan bukan yang kasat maksud mana putra kasat hai kasat afrad sama afrad bukan yang kasat putra kasat main kan cukup lucu udah gue kan
Mayuk sadu barang-barang yang dikasat yang dimaksudkan kayak barang pedang masuk apa yang dalam masuk iron. Tadi pedang masuk afrad sama dengan maksulah afrad. Lucu ah. Walaupun lucu menan tetap gue percaya gue ikut daripada ulama. Kan yasmulu anu ada mah. Anu ada mah yasmalu je yasmulu je. Malul afrad maka sumul ia akan afrad. Maka sumul ianya makna akan afrad. Kalian. Ka lapenan. Ka. Kai terbit pada bawah bagian. Aduk, kai terbit nah. Ka. Wa muta'alli dengan fatahin. Muta'alli. Nisbahnya muta'ala. Nisbah muta'ala. Muta'alli juga ke bawah. Jelas kan? Lafal nisbah muta'ala. Butuh udah muta'ali je yang ke bawah. Sama dengan kepada baca mana? Wa muta'alliqun nisbati mahdzufun. Wa muta'alliq. Dan bermula muta'alliq nisbah itu dibuangkan. Artinya li ba'dhiha. Li ba'dhiha bagi sebagiannya. Bagi sebagiannya lafal artinya alfaz dan makna. Tiap-tiap. Bagi sebagiannya lafal dan makna. Kan lapian anak. Pakan ya cekannya muta'alliq nisbah ke bawah karena lamuno makna di saat lam disinan kagak jadikan sebagai makna sama dengan nisbahnya halim dalil. Di saat kagak jadikan lamnya adalah kepada nisbah halim dalil butuh kepada dalil. Hukam dalil ji gue lain. Oh dalil mudah nak ke bawah. Aku bawah. Alasan nah yang penting alasan dekat pada. Hukam dalil ke bawah putra makna dalil hima yang ke bawah artinya li ba'dhiha bagi sebagiannya lafal bagi sebagiannya makna. Kasih wa takdir dan bermula takdir wa nisbatul alfat wa takdir apakah nak buat fa takdir nah tafri'ah mah wa takdir dan bermula takdir itu wa nisbatul alfazi wal ma'ani ba'dhuha li ba'dhin. Dan bermula takdir itu dan bermula nisbah lafal dan bermula nisbah makna sebagiannya lafal li ba'dhin bagi sebagian. Mana yang menan? Wa nisbatul fasal pada nisbah lafal dan pada nisbah makna sebagiannya lafal bagi sebagian. Ba'duha badlal min alfal wal ma'ani badal ba'at min kul badal min alfal ba'duha badal min alfaz ma'ani badal ba'at min kul pak mani oh daripada lafal itu ba'duha itu badal min alfaz wal ma'ani akan sebagai badal ba'at min kul. Jadi pada nisbah lafal dan nisbah makna cuma lafal dan makna sebagiannya lafal bagi sebagian. Wa inama dan hanya saja ihtajina kena berhajat kepada demikian kalilah artinya takalluf yang disebutkan daripada jadi lam dengan makna dan jadi maksud dengan makna ma yasmulu dan jadi maksud dengan makna akan barang-barang yang syumul yang barang akan afrad dan jadi muta'alliq nisbah dibuangkan sampai habis. Yang boleh kemberanan. Lianna tawatu wa tasyaqq kullun minhuma laisa nisbati lafzin ila makna. Karena tawatu dan tasyaqq. Karena sungguh tawatu dan tasyaqq itu bermula tiap-tiap daripada keduanya. Itu tidak ada ianya tiap-tiap itu nisbah lafal kepada makna. Akan tetapi itu nisbah makna kepada afradnya lah lafal. Afradnya nah nisbah makna kepada afradnya mana ya? Mana ya? Ya, mana?
Pakai memperlihat weng guna karena hai duit. Cara duit ya, minta jalan duit. Kemudian metode ulama, terbuka 1000 pintu kritikan dan 1 pintu pembelaan, tetap mereka tempuh 1 pintu pembelaan. Bedang keneo, terbuka 1000 pintu pujian dan 1 pintu cacian, tetap tak tempuh pintu cacian untuk menghujat, mencaci, menghina dan memaki. Yang keneo kan. Mana? Seandainya kritik, habis sang kritik kan. Hampah dia. Tapi nak terbuka, walaupun sangat sempit, kuat burayan pintu pembelaan tersebut. Jadi tempuhlah metode para ulama. Ketika nak orang berbicara yang umum, yang betul itim, salah itim, ya tetap hamalah data yang betul. Malam kami saya. Kalian nak berapa pasukan? Oh, pernah dum ulangan. Ramai naik ulang dum belum kita mana? Ulah.